Allah sebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10, ayatnya ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablihim lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian karena mereka berbuat zalim. Pada saat Fir'aun mengajak kaumnya semua kufur kepada Musa AS, Allah binasakan. Seluruh pasukannya Fir'aun tidak terkecuali jumlahnya ratusan ribu orang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sungai atau di Laut Merah, dan Fir'aun dikekalkan jasadnya untuk menjadi pelajaran. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata pada mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kita pindah juga surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Waktu baginda Nabi Muhammad SAW diusir dari Mekah, artinya waktu mau dibunuh, kemudian akhirnya beliau hijrah ke Madinah, maka Allah SWT menurunkan ayat ini, dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, hai Muhammad, maksudnya Mekah, yang telah mengusirmu itu, kami telah membinasakan mereka, maka tidak seorang pun yang menolong mereka. Tidak seorang pun. Dan saya sarankan sebentar Bapak Ibu sekali lagi dibuka ya tentang peninggalan-peninggalan situs ya. Dilihat lagi kembali peninggalan Fir'aun, peninggalan Namrud, peninggalan kaum Sodom, ya, peninggalan kaum Thamud yang di Madain Saleh di Saudi. Lihat peninggalan-peninggalan mereka, bagaimana masih ada tempat-tempat tinggal mereka. Dan ini semua pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentang kaum Hud ya. Kaumnya Nabi Hud, namanya kaum 'Ad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakadzdzabuhu fa ahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud itu, kaum 'Ad. Lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada mereka itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Jadi misalnya orang yang kufur, misalnya risalah Nabi Muhammad SAW, kufur, sudahlah, enggak ada Muhammad, itu bukan Nabi. Maka ini sudah cukup membuka, kalau ini merata hampir semua masyarakat meyakini itu, ya, dan sudah sampai kepada mereka para dai-dai, sampai kepada mereka dari media bagaimana keterangan tentang yang risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka sudah ada hujjah atas mereka atau argumentasi sudah sampai atas mereka. Dan ini tentu banyak sekali ya, di negara-negara non-muslim yang menolak Nabi Muhammad SAW, terbukti mereka tidak mau beriman ya. Dan ada ayat lain dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzdzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa agraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Perhatikan baik-baik terjemahannya. Keadaan mereka, umat-umat yang Allah akan binasakan, siapapun yang melakukan sama akan datang akibat yang sama. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, keadaan umat-umat sebelum kita seperti umatnya, seperti Fir'aun, umatnya Nabi Musa AS, seperti Namrud, umatnya Nabi Ibrahim AS, seperti kaum Sodom, umatnya Nabi Lut AS, seperti kaum Thamud, umatnya Nabi Salih AS, seperti kaum Hud, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud AS. Ini semua Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang tempat-tempat tinggal mereka bisa kita lihat, bisa kita saksikan ya. Bapak Ibu kalau ketik sekarang di Google apa yang tidak bisa didapatkan tentang foto-foto kaum Samud ya, atau kaum Sodom ya, kaum 'Ad, apalah ya, Namrud, peninggalan kerajaan Namrud, piramida, peninggalan Fir'aun, ada semuanya. Allah SWT berikan keadaan mereka, orang-orang yang mengikuti umat-umat ini yang binasa, yang Allah binasakan karena kekafiran, siapapun yang ikuti akan sama akibatnya, akan sama. Kata Allah, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang zalim.
Perhatikan di sini jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala kalau bencana itu disebabkan justru karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya, dan merata itu sifatnya, merata, ya. Dan ada ayat lain surah Hud surah nomor 11 ayat 117. Perhatikan ya, ini janji Allah. Pastikan tidak akan terjadi bencana, tidak akan terjadi banjir, longsor, masalah-masalah besar yang merata kalau ayat ini kita pegangi. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Pastikan hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Nggak mungkin. Kalau mereka orang-orang patuh, nggak bakalan kena. Yang sifatnya merata ya. Jadi Allah bilang Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Nggak mungkin Allah datangkan tanpa sebab. Garis bawah itu tidak mungkin, ya. Ini sudah janji dari Allah. Sedangkan penduduknya orang-orang berbuat kebaikan, tidak bakal Allah hukum. Jadi berarti ada masalah nih. Kalau seandainya ya terjadi seperti itu, merata semua orang kena, ada tanda tanya. Kenapa? Apakah Allah tidak sayang sama kita sehingga kita diganggu oleh orang, sehingga kita segala macam? Harusnya digaris bawahin, ya. Terlepas daripada itu juga kondisi sekarang umat Islam lagi bersedih melihat keadaan saudara-saudara kita di berbagai negara seperti di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar. Bukan hal yang kecil. Saya tidak bisa berpikir bagaimana ada manusia seperti mereka-mereka itu. Manusia membantai manusia yang lain dengan beringasnya, dengan memerkosa perempuan, membunuhnya di depan suaminya, anak-anak kecil. Terlebih lagi mereka satu ras lagi, artinya sama mukanya, sama kulitnya, ya. Tapi subhanallah, kebencian terhadap orang yang beriman kepada Allah ini ada saja. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Itu semua mereka tidak lakukan kecuali hanya karena orang-orang ini beriman kepada Zat yang maha mulia dan maha terpuji. Jadi sekarang ini terutama teman-teman sekalian, saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, sekarang ini yang sangat luar biasa membutuhkan uluran kita. Yang dibutuhkan yang paling pertama adalah doa. Tak boleh kita luput. Dan sekarang saya himbaukan untuk semua imam masjid, baik itu orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, semua muslim seluruh dunia, imamnya sudah harus kunut nazilah. Tak boleh lagi tidak. Kunut nazilah, kunut yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya pakai kunut, meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong muslimin dan membinasakan musuh-musuhnya. Karena ini biadab sekali, luar biasa biadabnya. Saya tidak bisa terus terang, semua cuplikan yang banyak disebarkan sekarang tidak ada yang tidak mampu saya lihat itu. Aduh, tidak masuk di akal, ya. Dan itu merata, baik itu militernya ataupun masyarakat biasanya. Dan la haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak ada pemimpin muslim yang bergerak untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi kita masyarakat biasa begini, kita lakukan doa, tidak boleh lagi kita tinggalkan. Yang kedua, kita lakukan apa yang kita mampu dari bantuan-bantuan yang mereka butuhkan, dari obat-obatan, makanan, pakaian, lakukan semuanya. Yang ketiga, bila ada panggilan jihad, ya harus berjihad. Artinya pemimpin-pemimpin muslim memandangkan itu, maka muslimin bergerak. Tidak boleh tinggal diam. Karena perbuatan mereka ini sudah bukan cuma sekedar ras. Karena mereka masuk ke masjid, membakar Al-Quran, gitu kan? Sengaja umat Islam, dan dibakar manusianya nih, luar biasa. Gitu. Saya tidak habis pikir ya. Mungkin kalau orang memukul seorang laki-laki, ya, laki-laki itu jahat sama dia mungkin. Ini tidak ada hubungannya, orang keluar dari masjid, dipukul, dibakar segala macam. La haula wala quwata illa billah. Nah, solidaritas kita harus muncul di sini. Ya, harusnya begitu, peduli luar biasa. Tidak boleh kita diam, ya. Dan himbauan kami kepada seluruh pemimpin muslim, harus bisa menolong saudaranya muslim. Tanggung jawab besar pada hari kiamat, ya. Siapapun sekarang harus bisa bergerak untuk menolong saudara-saudaranya di sana, ya. Tapi tentu kita harapannya ini orang-orang yang berbuat kekejaman ini dihukum. Kalau di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin sudah selesai urusannya ini. Udah nggak boleh didiamkan begini karena biadab sekali. Dan seperti sengaja diekspos. Jadi melakukan kebiadaban, disorting pakai HP-nya. Baru diekspos ya ke media. Ini kan berarti sengaja menantang, gitu kan. Ini tidak masuk di akal, kebiadaban begini dibiarkan. Tentu teman-teman kita yang dibantai segala macam dengan biadab ini,
Mungkin di mata kita Bapak Ibu sekalian kejam sekali, betul, dan itu menyakitkan bagi kita. Allah SWT ingin melihat mana peduli kita nih, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Sudah melampaui batas. Dan bagi mereka teman-teman sekalian, mati karena ajalnya sudah datang, bukan karena siksaan itu ya. Karena kalau belum datang ajalnya tidak akan mati. Kuasa Allah SWT. Dan Allah kalau menutup hidup seorang hamba dengan husnul khatimah, termasuk mati syahid ya, dibunuh itu husnul khatimah itu puncaknya mati syahid. Dan teman-teman kita di Myanmar, di Palestina banyak mati syahid. Kuasa Allah SWT. Orang kalau mati syahid Bapak Ibu sekalian, orang kalau mati mau ditebas sama pedang, mau dibakar, mau ditusuk, dia sudah tidak rasa itu lagi. Yang dia rasa adalah malaikat maut mencabut ruhnya. Mereka hanya merasakan sakaratil maut.